Hola Mina. Setelah di hari Kamis kemarin kita sudah mendapatkan spoiler Black Clover chapter 328 yang masih belum lengkap dan berurutan panel manganya. Di video kali ini saya akan bahas versi lengkapnya. Tapi bagi kalian penikmat animenya, konten ini sudah pasti mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga Black Clover chapter 328 ini ternyata always. Tapi jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi selalu. Judul ini pun masih belum resmi dan masih bisa dikatakan baru terjemahan fans saja. Tapi dari beberapa terjemahan fans, sebagian besar mengandung arti yang sejenis. Jadi judul ini kemungkinan besar memang mengacu kepada kilas balik tentang Lichita, Asta, dan Liebe. Walaupun begitu, untuk mengetahui judul pastinya, kita tunggu saja manga resminya dirilis hari Minggu nanti. Chapter 328 ini diawali dari akhir chapter kemarin, di mana Lucifero terhempas oleh tendangan Asta. Di awal chapter ini ternyata Lucifero masih bisa bertahan dan menjaga keseimbangannya supaya tidak tumbang. Tapi Asta dengan segera menghampiri Lucifero lagi untuk melancarkan serangan berikutnya. Asta terlihat sekali terburu-burunya saat melawan Lucifero ini. Hal itu karena durasi waktu penggunaan Devil Union Mode Asta hanya tersisa 5 detik saja. Dan Asta harus bisa mengalahkan Lucifero sebelum 5 detik itu berakhir. Ketika Asta melaju dengan cepat ke arah Lucifero, Lucifero mencoba menghentikan Asta dengan menyerang Asta menggunakan sihir gravitasinya. Awalnya, Asta berhasil menghindari serangan gravitasi yang mengarah kepadanya. Tapi ketika sihir gravitasi itu menyerang dari segala arah dan tekanannya lebih besar, Asta pun akhirnya terjatuh. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa anti sihir dalam tubuh Asta kali ini tidak meluap-luap seperti sebelumnya. Karena jika anti sihir Asta meluap-luap dari sekitar tubuhnya, Asta tidak akan terkena efek sihir gravitasi Lucifero. Sihir gravitasi Lucifero akan otomatis terhapus ketika mendekati Asta. Itu berarti sekarang Asta bisa mengontrol kekuatan anti sihirnya dengan cukup baik. Kemudian setelah Asta terjatuh karena serangan Lucifero, terjadi sebuah kilas balik tentang Lichita. Saat itu Lichita dan Liebe sedang duduk dengan santainya di atas dinding batu. Lichita bercerita kepada Liebe bahwa sebenarnya dia mempunyai anak yang seharusnya berusia sama dengan Liebe. Lichita merasa bersyukur melihat anaknya bisa dilahirkan dengan sehat. Kalimat ini menurut saya sedikit ambigu dan mengandung banyak arti. Seolah-olah ada sebuah alasan yang memungkinkan Asta tidak akan dilahirkan dengan sehat atau selamat, di mana kemungkinannya itu sangat besar, dan Lichita paham betul akan hal itu. Sehingga ketika Asta berhasil dilahirkan dengan sehat, Lichita benar-benar merasa bersyukur. Atau mungkin lahir dengan sehat di sini maksudnya Asta lahir normal seperti orang pada umumnya, tanpa ada kelainan apapun seperti Lichita yang bisa menyerap mana dan energi kehidupan seseorang. Kemudian setelah itu Lichita bercerita bahwa walaupun Asta dilahirkan dengan sehat, tapi tetap saja jika Lichita berada di sisi Asta, itu akan berakhir dengan Lichita mengambil energi kehidupan Asta. Jadi Lichita sengaja meninggalkan Asta di gereja desa Hage. Di sini Lichita tidak menyebutkan tentang menyerap mana Asta. Lichita hanya menyebutkan tentang menyerap energi kehidupan Asta. Itu artinya Lichita dari awal memang sudah tahu Asta tidak memiliki mana, bahkan mungkin sejak dilahirkan. Di chapter ini memang terungkap apa alasan Lichita meninggalkan Asta di gereja desa Hage. Tapi bagi saya alasan itu tidak terlalu masuk akal. Lichita sepertinya masih menyembunyikan fakta sebenarnya di balik dia meninggalkan Asta di gereja desa Hage. Saya sebenarnya sudah jelaskan alasannya di spoiler sebelumnya, jadi tidak akan saya jelaskan secara rinci di sini. Tapi bagi kalian yang belum menonton video spoiler itu, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi dan kolom komentar. Alasan itu pun akan ada hubungannya dengan teori saya yang berjudul ada Lucifero di balik kisah Asta yang dibuang. Video teori itu pun bisa kalian cek linknya di deskripsi dan kolom komentar. Lanjut ke cerita. Lichita mengatakan kepada Liebe bahwa dia tidak cocok menjadi seorang ibu. Dia tidak akan pernah bisa berada di sisi Asta anaknya. Dia pun tidak akan pernah bisa menggendong Asta di tangannya. Dia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Tapi entah itu besok atau lusa, Lichita akan selalu dan terus selalu selamanya akan menyayangi Asta. Dari sini pun banyak kalimat yang ambigu dan sedikit janggal. Seperti kalimat Lichita yang tidak cocok menjadi seorang ibu. Ini menurut saya janggal. Kenapa?
Alasannya karena Licita seharusnya sudah tahu betul kemampuan anehnya itu bisa mempengaruhi hidup anaknya kelak. Dia seharusnya sudah tahu resiko itu, di mana dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu yang normal karena kemampuan anehnya itu. Tapi di sini kenapa Licita mau hamil dan kenapa Licita mau memiliki anak? Maksud saya, jika kamu tahu resikonya akan seperti apa, kenapa kamu lakukan? Dan kenapa kamu harus seperti orang yang menyesalinya? Apakah ini karena ketidaksengajaan? Mungkin saja. Tapi cerita Licita kepada Libe ini terlihat seperti sebuah alasan yang dibuat-buat. Lalu pada kalimat Licita yang tidak akan pernah bisa melihat Asta lagi, kalimat ini lebih ambigu dari kalimat sebelumnya. Dan mungkin kalimat ini akan menjadi bukti bahwa ucapan Licita tentang alasan dia meninggalkan Asta di gereja desa HG itu salah. Dan dia ternyata berbohong. Kenapa? Jika dia meninggalkan Asta di gereja desa HG benar-benar hanya karena takut menyerap energi kehidupan Asta dan takut membahayakan hidup Asta, seharusnya masih akan ada banyak kemungkinan dan kesempatan bagi Licita untuk melihat, mengamati Asta tumbuh dan berkembang dari kejauhan. Di sini sebenarnya mereka hanya terpisah tempat tinggal saja, di mana Licita tinggal di hutan dan Asta tinggal di gereja. Walaupun mungkin Licita tidak bisa menemui dan mengunjungi Asta secara langsung dengan alasan takut membahayakannya, tapi pada intinya dia masih tetap bisa melihat dan memantau Asta di gereja desa HG itu dari kejauhan. Bagaimana? Janggal bukan? Aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Ucapannya ini seolah-olah dia sudah tahu akan mati. Seolah-olah dia sudah tahu akan ada bahaya yang menghampirinya, yaitu Raja Iblis Lucifero. Dan dari sini akan muncul pertanyaan baru. Kenapa Licita berbohong kepada Libe? Kenapa dia memberikan alasan seperti itu? Jawabannya jelas sekali, semua itu Licita lakukan untuk melindungi Libe dari bahaya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa cek video teori saya yang berjudul Ada Lucifero di balik kisah Asta yang dibuang Licita. Linknya ada di deskripsi dan kolom komentar. Kita lanjut bahas pertarungan Asta. Ketika Licita bercerita kepada Libe dalam kilas baliknya, kita pun diperlihatkan pertarungan Asta dan Libe melawan Lucifero. Setelah sebelumnya Asta dijatuhkan oleh Lucifero, Lucifero tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan dengan cepat menuju arah Asta untuk bersiap melancarkan tinjunya lagi dan lagi. Ketika tinju Lucifero hampir menyentuh dada Asta, Lucifero akhirnya mengingat sosok Licita. Lucifero berkata kepada Asta, "Wanita jalang tidak berharga yang menghalangi jalanku. Kau adalah dia." Di sini cukup aneh juga kenapa Lucifero bisa mengira Asta adalah Licita. Tapi jawabannya jelas, karena Asta memiliki kemampuan yang berhubungan dengan mana, yaitu memblokir dan menghapus mana yang mirip dengan kemampuan Licita yang bisa menyerap mana. Ditambah Asta itu anaknya Licita, otomatis aura mereka sama, dan Lucifero merasakan hal itu. Kemudian sebelum tinju Lucifero mengenai Asta, Asta terlebih dahulu menebaskan katananya kepada Lucifero. Sebenarnya Lucifero berhasil menghindarinya, tapi tanduk Lucifero lagi dan lagi menjadi korban karena tebasan Asta itu. Setelah itu dengan segera Lucifero kembali mencoba menyerang Asta. Dia melancarkan tinjunya lagi, tapi kali ini Asta berhasil menebas tangan Lucifero. Bahkan tidak hanya satu, saat Lucifero mencoba menyerangnya lagi, tangan satunya lagi pun berhasil Asta tebas. Sehingga kini semua tangan Lucifero berhasil Asta tebas, termasuk dua tangan di belakangnya yang sudah Asta tebas terlebih dahulu. Kemudian dengan tatapan tajam Asta berkata, "Orang yang tidak berguna itu adalah kau." Ini menanggapi ucapan Lucifero sebelumnya yang mengatakan Licita adalah wanita tidak berguna. Akhirnya Asta pun menebas tubuh Lucifero hingga terbelah dua. Tidak sampai di situ saja, Asta berhasil menebasnya sekali lagi hingga tubuh Lucifero terpotong-potong bagaikan sashimi. Tepat setelah Asta berhasil memotong-motong tubuh Lucifero itu, sisa durasi penggunaan Devil Union Mode Asta pun berakhir. Asta dan Libe akhirnya terpisah. Kemudian mereka berdua berdiri dengan epiknya di hadapan tubuh Raja Iblis yang sudah jatuh terpotong-potong di tanah. Mereka berdua berkata, "Saat kau merangkak di tanah, kami akan hidup dan berbahagia." Raja Iblis telah dikalahkan dengan cukup brutal, di mana tubuhnya dipotong-potong oleh Asta dan Libe. Tapi apakah benar Lucifero kalah? Apakah benar pertarungan Raja Iblis hanya sebatas itu saja? Jika dilihat dari wajah Lucifero yang tanpa ekspresi, kita pun tidak melihat jantungnya tertebas. Bisa kita katakan Lucifero masih belum kalah. Tapi bukan berarti dia akan bangkit saat itu juga dan beregenerasi. Tidak seperti itu. Dia sebelumnya tidak pernah diperlihatkan meregenerasi tanduk-tanduk dan tangan-tangannya yang ditebas Asta. Itu artinya dia tidak bisa beregenerasi. Lalu jika seperti itu, bagaimana Lucifero bisa bangkit lagi? Di chapter kali ini kita tidak melihat jantung Lucifero tertebas. Itu bisa jadi karena saat ini Lucifero hanya menggunakan wadah atau boneka saja yang dia buat dari kumpulan iblis-iblis tingkat rendah. Sementara itu tubuh asli dia masih berada di dunia bawah dan masih menunggu untuk bisa bermanifestasi dengan fisiknya sendiri secara sempurna
sempurna ke dunia manusia, yang artinya masih akan terjadi ronde 2 pertarungan melawan Lucifero. Hal ini bisa juga dilihat dari tulisan editor di panel akhir. Di sana hanya tertulis Raja Iblis kewalahan, dan sama sekali tidak tertulis Raja Iblis dikalahkan atau pertarungan telah berakhir. Ini mengindikasikan bahwa pertarungan sebenarnya belum berakhir. Kita pun belum melihat ekspresi dan respon Adramelech terhadap Lucifero yang berhasil Asta kalahkan. Karena ada kemungkinan Adramelech akan bergerak dengan tindakan yang tidak bisa kita prediksi seperti apa. Dan dari sana akan terjadi plot twist di chapter selanjutnya. Oh iya, perihal jantung Lucifero yang terlihat tadi, saya sedikit tertarik dan penasaran. Apakah itu ada kaitannya dengan tubuh Yami? Yaitu tubuh Yami sesaat sebelum Yami bangkit, di mana saat itu tubuh Yami berubah dan terlihat sebuah jantung yang berwarna gelap dari dadanya. Nah, apakah itu jantung Lucifero? Apakah Lucifero sempat merasuki Yami dan memberikan jantungnya ketika Yami terhubung dengan pohon klipot? Hal ini cukup janggal juga, karena saat itu tubuh Yami benar-benar dikatakan mirip seperti iblis yang merasuki Asta. Artinya tubuh Yami memang berubah seperti iblis, ditambah ada sebuah jantung yang cukup aneh tiba-tiba diperlihatkan. Selain itu, Yami sendiri merasakan banyak sekali kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya. Itu menandakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Yami. Jika ini memang jantung Lucifero, itu berarti masih ada kemungkinan Lucifero akan bangkit melalui Yami. Dan ini akan menjadi plot twist yang benar-benar tidak terduga, yang tentunya akan mengejutkan semuanya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan manga Black Clover chapter 328 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.